memfitnah Fatimah, hujat Fatimah. Selesai. Gitu loh. Itu tanda kasih sayang. Yang kedua, yang ketiga, di zaman kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq, kisah ini pernah terjadi ketika dia memerintahkan Khalid bin Walid untuk menarik zakat dari orang kaya. Suatu ketika Khalid bin Walid mendatangi si fulan yang kaya. Khalid mengatakan, serahkan zakatmu yang telah ditetapkan Allah kepadamu melalui Nabi Muhammad SAW. Apa kata si kaya ini? Muhammad sahibuk, kata dia. Dia menyebutkan nama Nabi tidak disertai salawat. Muhammad sahabatmu, kata dia. Dilepaskan, dikeluarkan Khalid bin Walid pedangnya, ditebas, anak itu meninggal dunia. Lalu orang yang menyaksikan itu menganggap Khalid bin Walid ini takallub, berlebih-lebihan di atas urusannya. Dan sebelum Khalid kembali kepada Abu Bakar, saksi pada saat itu melapor kepada Abu Bakar yang pada saat itu menjadi khalifah, menggantikan khalifah pertama dia ditunjuk ya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Diceritakan. Lalu Abu Bakar mendengar ceritanya. Lalu apa kata Abu Bakar? Abu Bakar berdiri. Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, seandainya aku Abu Bakar ada di situ, maka aku yang lebih dahulu menebas leher anak itu. Gak boleh seperti itu gitu loh. Gak disalahkan Abu Bakar Khalid bin Walid. Kenapa? Itu kalau dibiarkan nanti orang akan semena-mena. Orang akan terbiasa menghinakan, menghujat Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa. Coba cari catatan sejarah teman-teman. Catatan sejarah ya dalam Islam. Pernahkah dahan pohon menimpuk Nabi Muhammad SAW? Pernahkah riwayat menceritakan ya binatang baik nyamuk atau apapun itu menyengat dan menggigit Nabi Muhammad SAW? Tak pernah. Semesta saja, pepohonan, angin dan yang lainnya, bahkan binatang saja, gak ada yang berani mencelakai Nabi. Gak ada yang berani berupaya menyakiti Nabi, gak ada. Kalau ada riwayat menceritakan Nabi digigit nyamuk, ya digigit nyamuk, kupotong rambut temanku si gondrong yang bercelaka. Gak ada. Pernah gak kalian dengar cerita ketika Nabi lewat dia digonggong sama anjing? Pernah? Gak ada. Binatang aja gak ada yang berani kurang ajar sama dia. Nah ketika manusia kurang ajar sama dia, maka dia lebih parah daripada binatang. Lebih buruk dia daripada binatang. Kan gitu. Lebih hina dia daripada binatang. Kalau kita bang, aku pernah ketimpu dahan. Meskipun dahan kecil ya, aku tumpuk jatuh gitu di kepala aku pernah. Itu buktinya aku tuh manusia yang hina gitu loh. Atas ketentuan Allah ditimpukkan itu dahan jatuh ke kepalaku gitu loh. Tapi kalau kita cari riwayat cerita nggak pernah terjadi pada Nabi. Beda sama sebelah ya. Beda sama sebelah. Pohon ara belum berbuah dia lapar dikutu pohon ara. Ya kan? Meninggalnya tragis percis kayak begal. Dia telanjangnya dipukuli meninggal. Makanya hati-hati kalian. Hati-hati kalian berbicara sesuatu tentang Nabi Muhammad SAW. Bukan kami aja marah. Ada lagi riwayat yang menceritakan itu. Yang apa itu? Itu nanti Ustaz Dio mungkin fakih cerita itu ya. Yang seekor anjing menyerang manusia, digigitnya manusia itu. Kenapa? Didengarnya Nabi Muhammad SAW diolok-olok, dihina. Marah anjing itu. Dikejar anjing tuh dia gitu loh. Diserang sama anjing itu gitu loh. Jadi jangan kalian berbuat melebihi binatang ya teman-teman oten-otennya. Ya assalamualaikum Ustaz Dio. Ya di Bang Bimbum selamat bergabung Islam Kristin. Bang Bimbum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Faruk. Bang Bimbum. Ya silakan Bang Migawat. Ya bang, itu yang aku kesel ya, yang aku marah ke Komal anak Melayu itu. Kenapa ya? Itu Oten ya, dia bilangnya ya masuk ke room Islam katanya nggak dikasih bicara, udah dipotong ini. Aku tanya, aku memang marah kan. Room mana gitu kan? Yang aku tahu tuh Oten tuh mana ada jujur.
Ya kan kita itu ya yang saya tahu ya, mana ada room Islam itu nggak bagi Oten ngomong. Maka aku marah, aku dobrak, tapi itu si hostnya itu ini ke aku, mereka aku, sebab aku tuh macam kurang adab gitu kan. Tapi sebab aku tuh marah banget tau. Aku kan membela saudara se-Islam, seiman aku gitu kan. Mana ada room Islam macam itu, macam nggak kasih kesempatan orang lain berbicara, mana ada. Makanya aku tanya, aku marah. Itu yang aku nggak suka. Lanjut Bang. Ya, jadi orang-orang seperti itu, ya si Melayu yang abang bilang tadi, ada beberapa hal kemungkinan. Yang pertama, mungkin karena dia jahil, ya, jahil, didasari oleh kejahilannya, kebodohannya. Yang kedua, ya, mungkin dia memiliki kemarahan dalam dirinya terhadap kaum Islam. Mungkin pernah dia mendapatkan perlakuan yang menyakiti perasaannya, hingga dia membuka komal, berupaya dia menjadi oposisi untuk menyerang kaum Islam. Atau mungkin dia bukan Islam. Itu aja, nggak lari kemana-mana, itu di situ aja nih. Oke, kita naikkan dulu tamu nih Bang ya, Tania Raweyai. Ayo teman-teman, adik-adik OTN, diskusilah kita ya teman-teman ya. Nah, baru saya izin turun. Insya Allah nanti saya mau order madu sebab saya mau balik kampung. Insya Allah nanti saya order madunya Bang Faruk lah. Ya, mau try lah, mau rasa gitu kan. Siap, Masya Allah. Sekarang Bang. Nanti saya DM lah atau Bang Faruk kasih nomornya saya lagi ya, sebab nomor yang dulu tuh sudah hilang. Iya, coba abang catat 08. Main ngebut aja Bang Faruk ini. Jauh ya. Berapa? 0852. 0852. Jangan diikutin Bang ya. Oke Bang, terus Bang. Belok kiri terus 9751. Terus nanti di persimpangan 9456. Waalaikumsalam, Rauf. Oke. Nanti saya cek nanti ya, kalau tak ada nanti saya lagi ya. Oke, saya pantau bawah Bang. Saya izin turun Bang, saya pantau bawah. Siap, Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Itu kisah yang Bang Faruk sebutkan itu dalam karya memang. Assalamualaikum Bang Faruk. Artinya sampai Pak ditarik turun aja saya di bawah ya. Ya. Di bawah aja Bang Faruk. Siap, tadi Om minta naik Om. Ya, siap. Ya, lanjut Bang Dio. Iya, itu benar itu yang kisah anjing yang menggigit salah satu besar tentara Mongol itu ya. Dia kan masuk Kristen kan. Nah, dia berkumpul di tengah-tengah pembesar Nasrani waktu itu dan orang-orang Mongol. Pokoknya orang-orang besar lah kumpul. Nah, jadi mereka ini, salah satu di antara mereka nih ngolok-ngolok Nabi, menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika mereka menghina, tiba-tiba ada anjing pemburu kan. Tahu dulu kan anjing-anjing pemburu itu kan ngeri ya teman-teman ya. Itu bisa mematikan itu. Udah kayak serigala gitu lah. Iya, udah kayak serigala. Jadi mereka memang terlatih memang Bang. Tiba-tiba lompat itu anjing itu. Terus mencakar-cakar orang yang tadi yang menghina Nabi Muhammad itu. Padahal kan kalau aku baca dulu riwayatnya kan, padahal sebelumnya kan dirantai anjing itu Bang kan? Iya. Dirantai dia apa anjing ini loh, anjing pemburu, anjing yang memang disiapkan untuk berperang, memburu mangsa di peperangan. Ya memang anjing yang terlatih kan. Nah, ketika dia dengarkan Nabi Muhammad SAW dihina seperti itu, lompat anjing itu, lompat dia Bang, lompat, terus dicakar-cakarnya lah itu kan orang yang menghina tadi. Nah, terus ada yang bilang begini, ini karena kalian menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang di situ nggak percaya. Yang dicakar itu dia bilang gini, enggak, bukan katanya. Ini karena memang anjing itu sensitif kata dia.
Karena dia lihat aku arahkan jariku ke dia, dikiranya aku mau menyerang anjing ini. Makanya anjing ini agak sensitif memang, agak ganas lah begitu. Lanjut lagi dia bang, lanjut lagi dia, menghina lagi dia. Dengan pedenya dia bilang itu memang anjingnya yang sensitif. Datang lagi anjing itu. Kali ini bukan cakar-cakar, digigitnya kerongkongan, dicabutnya sampai mati orang itu. Nah, mampus kau kan. Langsung dari itu dikisahkan itu teman-teman. 40.000 orang Mongol masuk Islam gara-gara lihat peristiwa itu. Iya, itu dia ceritanya. Itu di dalam Kamina itu disebutkan sanadnya oleh Al-Imam Ibnu Hajar sampai kepada Jamaluddin Ibrahim At-Tibi rahimahullah. Ngeri itu. Makanya aku bilang kan dulu waktu awal-awal si K Murtad itu menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ke Bandung aku bang, nggak ngomong-ngomong sama teman-teman itu, ke Kopo aku, dia kan di Kopo kan dia ininya apa itu kosannya, ke Kopo aku, udah keburu kabur dia. Aku bilang kalau dia nggak kabur ada di kosan itu mati dia, udah mati, masuk penjara aku, beneran masuk penjara. Antara dua itulah, kalau nggak masuk penjara ya masuk kuburan, rumah sakit. Jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil di situ, ada beberapa pelajaran teman-teman kan. Yang pertama ketika di depan matamu Nabi Muhammad SAW diolok dan kau diam, tidak menunjukkan sikap marahmu dan ketegasanmu, berarti kau lebih parah daripada anjing. Kita tidak bisa menunjukkan power kita, menunjukkan sikap tegas kita kepada dia, maka seperti yang dikatakan Allah dalam surah An-Nisa itu tadi, tinggalkanlah mereka. Melawan dulu. Ada yang ini kan bang, yang DM kan, kau inilah kau, kalau kau berani dia katanya, sama itulah kau, sama yang jagoan baku hantam, jangan kau sama orang yang main TikTok aja kata dia gitu. Aku bilang sama dia, siapa yang jago baku hantam TikTok ini, orang-orang Kristen? Siapa, aku bilang gitu. Kalau dia nggak mengganggu, dia nggak menghina Nabi Muhammad SAW, nggak menghina agama Islam, ngapain dia? Iya kan? Jangankan orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini. Kalau siapa itu yang lawannya Khabib itu, Conor McGregor, ya kan? Ke depan mata aku dia menghina Nabi Muhammad, habis, nggak banyak cerita, langsung mati di tempat gue bikin, beneran. Nggak peduli aku mau Gregor kok, mau geger otak nggak peduli aku. Gunakan semua. Assalamualaikum bang Faruk. Waalaikumsalam bang Salsabila. Silakan bang. Nah, saya mau dengar nyanyian Bang Faruk aja sebenarnya. Pagi biasa udah nyanyi. Udah curahkan hari ini bang. Ada berkat yang tercurahkan. Supaya Baru kita sampaikan berkatnya bang. lagi nunggu-nunggu di Kendari ini, supaya nyanyiannya tiba di Kendari. Oh, Kendari di mana itu? Toraja ya? Sulawesi. Kendari Sulawesi Tenggara bang. Siap. Di mana Ki di Kendarinya? Di Kendari, di kota Kendari. Oh di kotanya. Di depannya Polres. Oh dekat Unahalu ya? Dekat Unhalu. Siap. Nah ini pengikut setia Bang Faruk ini. Kalau nyanyi saya nonton terus gitu. Kita punya gurunda besar ini. Kalau abang orang apa? Orang Tolaki kah? Bukan. Saya orang pulau bang. Nah, Di Konawe itu namanya Konawe Kepulauan.
Oh, kiranya Pulau Wakatobi. Konawe Kepulauan itu, ya Konawe Kepulauan, Konawe Kepulauan. Ya. Hanya ini tinggal ya. di Kendari. Tapi kalau Buton ya, Buton Muna ya. oh, bukan. Ibu saya orang Bugis, orang Bone Mare. Oh, oke. Hanya tinggal di Sulawesi aja. Siap. Soalnya banyak juga kawan-kawan kita orang-orang Buton yang tinggal di Kendari. Yang dari Muna, yang dari Wakatobi. Banyak. Iya. Betul. Ada teman Jadi kalau tidak, kemarin si Dalson itu ke sini, saya mau suruh kerja di kapal, Bang Faruk. Ternyata hilang. Siapa Oten, Bang? Apa Oten? Yang syahid kemarin orang Toraja. Oh, jumpa sama Bang? Enggak, dia hanya telepon katanya sudah di Wiwirano. Dia kehabisan duit untuk makan karena dia sudah keluarga. Sempat kukirimkan itu. Saya bilang kamu kerja di kapal saya aja. Untuk sementara kerja di kapal saya. Kapal penumpang saya kan ada tuh transit Kendari dengan Konawe Kepulauan kan. Iya. Ternyata sampai pagi saya tunggu nggak muncul. Pembohong itu, Bang. Abang ditipu kita sama Oten. abang kasih dia duit, Bang. Saya kasih untuk makannya sudah anggap saya sedekah. Kita kan bersedekah sama Oten tetap dapat pahala kan? Iya, betul. Walaupun kita beda agama. Dia penipu itu, Bang. Kami pun di toko-tokonya di sini kurang ajar memang itu orang. Itulah di DM abang inilah ku Sadio, gue bilang, Bang, dia tuh tipu. Aku udah TFD 1750, 1.250.000. Saya bilang sama dia, nanti kalau kau sampai Kendari, baru ingat aku namanya Kendari. Sampai Kendari, aku bilang, lalu langsung datangi klinik atau rumah sakit. Langsung sunat kau di situ. Kau video call aja sama aku bilang. Masuk ke klinik itu. Pembiayaan tuh sunatmu gak usah kau pikirkan, saya bilang. Nanti kasih nomor rumah sakit atau kliniknya, aku bilang. Terus dia nggak ada video call aku, tiba-tiba di WA-nya, ini Bang nomor rekeningnya. Aku tengok nama pribadi. Rekeningnya atas nama apalah, rumah sakit atau kliniknya. Kau tuh kau datang ke klinik atau rumah sakitnya ini, video call di situ gitu loh. Nah nanti selesai nanti proses sunatnya, kan gitu kan bisa saja sih kan perawatnya atau apanya megang kamera gini kan tuh video call kan bisa saja kan. Gak perlu dinampakkan. Iya betul. Nipu. Iya nggak mau dia nggak berani. Ya udah. Bilang lah. Kalau kau belum sunat juga, aku bilang, ini kali terakhir aku kirimin kau uang, aku bilang. Aku kali terakhir, aku bilang, jangan sampai nanti uang umat ini kau salah gunakan, saya bilang. Ya setelah itu dia nggak ada hubungin aku lagi, rupanya netizen yang di DM sama dia. Betul. Saya itu kan tuh hari nyimak di bawah sampai dia syahadat gitu kan. Nah saya sempat kemarin belum sempat kirim ke Bang Faruk. Nah tiba-tiba malam itu dia DM. Nah saya kasihan lah karena nggak makan lah, apalagi katanya disuruh Bang Faruk ke sana ke Kendari. Ya saya bertanggung jawab lah di Kendari sini kan. Nah menyiapkan pekerjaan buat dia gitu. Tapi ternyata ya nggak apa-apa lah, sudah seperti itulah hidup ini kan. Suaranya itu Bang yang keren Bang. Berarti Bang Faruk aku di Islam. Udahlah kata Bang dia. Aku pas dia begitu Bang Faruk, aku udah ilfil itu, gue tengok ini drama, ini orang yang drama dia. Masuk gerak cepat sekali. Parah. Aduh.
saya ikut Bang Faruk terus lah. Kalau live saya senang lah kalau Bang Faruk berikan penjelasan. Kemudian ya senang lah saya, banyak ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih abangku. Tetap semangat abang. Sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Bang ya, saya turun Bang ya. Siap Bang Salsabila. Siap Bang. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yulia, selamat bergabung. Yuliani Waris. Apa ini? Udahlah aku sibuk juga nelpon ke sana kemari ya kan, aku jual-jual pula. Kak Yulia. Telepon pula oleh orang-orang. Gimana Ustadz? Jadi nggak itu ininya mu'alafnya? Bagaimana Ustadz begini? Malu pula aku jawab ya kan. Nggak aku mau jawab begini kan. Nggak jadi kena prank kita sama orang tator kurang ajar itu. Maunya abang bilang aja nggak jadi, udah mati dia ditabrak babi bilang gitu aja. Kak Diana, selamat bergabung Kak Diana. Diana. Tuh kok gitu kali suaranya. Itu penombakan lambung kurasa itu ya. Bang Mis, selamat bergabung Bang Mis. Iya. Bang Mis. Iya. Iya, Islam Kristen. Islam. Ya, silakan ada yang mau sampaikan Bang Mis. Iya gini loh, saya apa itu namanya, kalau lihat TikToknya itu Edis kok jengkel sekali, gimana dia bisa dia itu dilawan sama orang yang pintar gitu loh. Masalahnya dia nggak mau menghadapin orang yang pinter. Gak mau dia Bang, gitu loh. Jadi kalau abang sakit hati dengan apa yang disampaikannya, yang salah bukan dia, abang. Ngapain abang tengok-tengokin dia? Kalau nggak nengok dia muncul aja dia itu loh. Diblokir, kok payah-payah Bang, diblokir. Iya. Kita apologet Islam aja, contoh kayak saya lah, lewat dia, satu akun saya blokir. Gitu loh, lewatlah dia. Saya tengok, saya minta naik, nggak dinaik-naikkan. Nggak mau dinaikkan sama dia. Nah intinya diblokir aja sih Bang. Iya diblokir saja, nggak usah payah-payah gitu loh. Karena dia bikin sakit, begitu, cari makan. Bikin sakit hati dia itu. Berarti dia berhasil ketika dia, gini loh Bang, gini Bang ya. Perkataan orang bodoh seperti Edis saja ketika dia berbicara tentang imanmu, kau sakit hati. Berarti Bang, yang masalah itu bukan si Edisnya, kau Bang. Orang bodoh yang ngomong lo tentang agamamu lo Bang, sakit hati. Gitu loh. Kecuali orang pinter. Dia kan longor. Tak ngerti dia tuh apa-apa. Baca Quran pun tak ngerti kok. Tentang hadis pun dia nggak ngerti kok. Temanya itu aja. Iya Muhammad, itu dia aja. bilang hafal Al-Quran kayak segala macam, jengkel sekali aku. Iya itu bisa saja Bang, klaim sepihak Bang. Perkataan Edis itu sama dengan perkataan babi. Babi pun ngomong kayak gitu loh. Bahwasanya dia mengklaim dia lah paling hebat dari antara para babi. Rupanya ketika dia ngomong seperti itu diseru dia sama babi lainnya. Itu omongannya babi digunakan Edis. Saking Dia lah ngomong kayak gitu kan gitu. Udah lah Bang, jangan ini tambah ini aja dia. Nah teman-teman Muslim pun kadang heran juga loh Bang Faruk. Udah tahu dia sakit hati masuk room Edis, masih dia nonton gitu. Dicari-carinya. Nanti kalau udah sakit hati baru dia curhat ke sini. Berkali-kali kita bilang, kalian tinggalkan room Edis, kalian masuk ke room Muslim, kuatkan room Muslim. Kita itu tap layar, room Muslim aja udah. Udah tahu kalian nggak ada yang ini, ada room Bang Faruk, masuk room Bang Faruk ya udah. Dari sekian ribu penontonnya Edis, itu bisa dikatakan 50% itu Muslim lah yang nonton. Iya betul. Muslim itu. Apalah, udah sakit hati, udah marah, nah baru dia curhat ke kita. Kan goblok kan, tolol memang.
dikasih ayat, dikasih nasihat, dikasih ayat, nggak digubris. Giliran sakit hati baru kalian datang sini komplain-komplain. Ini begini, begono begini. Yang salah tuh kalian. Kenapa kalian masuk ke situ? Kecuali kalau kalian mau menghabisi argumentasinya, kalian mau naik, kalian permalukan dia, oke lah. Ya. Tapi kan kita sudah dapat pelajaran. Ini Bang Faruk aja udah berkali-kali ini. Kalian bisa ambil pelajaran. Ya, jadikan itu sebagai pelajaran. Don't make stupid people famous gitu, kata orang India begitu. Jangan buat orang bodoh, orang goblok itu jadi terkenal. Cukup, kita sudah diwakili oleh Bang Faruk udah. Teman-teman yang lain udah. Jadi janganlah masuk ke roomnya si Kudis tuh. Gak ada manfaatnya. Terus lucunya lagi, kalau sudah begitu datang ke sini curhat, gimana ya? Mending kalian masuk room muslim, dapat edukasi. Stay kalian di sini. Bahkan kan aku Kan di rumah. Saya udah bilang sama teman-teman, bahkan saya suruh rekam bikin VT gitu loh. Saya tantang Edis, naikkan aku ke Komal dia. Gak akan kutanya dia tentang imannya, tanya aja aku tentang Islam udah. Tapi dengan catatan beri aku kesempatan untuk menjawab. Kalau ke Komalku gak akan berani dia. Tapi sampai detik ini ada ditanggapinya, gak ada. Berkali-kali juga aku minta naik, gak dinaikkan juga sama dia. Gitu loh. Jadi ngapain kalian tonton, blokir aja. Dia nggak mau berdiskusi tuh. Gitu loh. Bisa di framing, dia di framingnya. Nggak bisa di framingnya, dibuangnya. Diskusi terakhir aku sama dia kan diakui dia framing. Oke, aku nggak framing kata dia. Diakui dia. Jadi untuk menghadapi dia itu punya strategi tersendiri. Ya kan, terlalu tinggi guru-guru kita kayak Bang Ustadz Dio, Ustadz lainnya terlalu tinggi ngadapin dia. Sayang kali. Aku pribadi kalau sekelas-kelas Ustadz ngadapin si Edis itu, jujur teman-teman ya, wallahi sakit hatiku. Sakit kali hatiku gitu loh. Apalagi ketika dipaparkan sama dia tentang ilmu nahu, balagho. Ini nahunya itu ketika huruf alif bergaris kasroh bertemu dengan huruf nun yang bertasdid. Ini maknanya itu begini. Orang longor di bawah nonton dipikir si Edis ngerti. Padahal si Edis mah. Kan orang longor di bawah kan nganggap tinggi juga ilmu si Edis, dia tahu dia kan. Gak usah pamer lah kau guru-guruku, ilmu kau dengan orang longor jangan kau pamerkan. Sakit kali hatiku nengoknya. Secara otomatis itu bisa menaikkan pamor dia. Padahal dia longor. Yang boleh ngadapin dia cuman aku yang longor. Guru-guru jangan ngadapin dia. Kasih sama si Faruk yang longor inilah. Kalau datang dia ke Komal kalian, bilang tunggu dulu ya aku panggil si Faruk yang longor. Karena cukup orang longor ngadapin longor. Gak apa-apa kalau longor-longorin aku guru. Gak apa-apa. Wallahi terima aku kau katakan longor. Karena memang yang ku hadapi adalah longor. Terberak dia aku buat. Kalau bisa di Komal, bisa di Komalnya Ustadz Dio gitu loh. Berdua aku berjumpa sama dia. Tahu aku pegang cakapku, gak akan ku tanya dia, kasih dia bertanya, biar aku menjawab. Terberak dia sama oten-oten yang lain. Pindah jantung kalian ke belakang, pindah. Gak percaya kan? Sakit bro. Dan tengok itu ketika aku PK sama siapa, sama si Oki itu. Pindah jantung oten kan. Sampai berkali-kali si Oki ditelepon. Di WA. Stop. Hentikan diskusi sama si Faruk. Stop. Gak tahan kami lagi. Sakit kali jantung kami. Jangan kau pikir narasi kau itu bisa menyakiti hati umat muslim. Lebih parah lagi kalau aku bernarasi. Gitu loh. Kenapa? Aku udah pernah merasakan sakit yang sama. Jadi begitu teman-teman ya. Blokir saja lah. Sudahlah, udah kelihatan memang dia pengecut dia. Dia sengaja menghadapi guru-guru kita, ustaz-ustaz kita datang dia ditampung, dinaikkan di Komal ustaz-ustaz kita. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kepada oten-oten. Tengok nih, guru mereka saja kulawan ini katanya. Padahal dia longor. Daripada Edis yang kau naikkan guru, bagus aku kau naikkan guru. Wajarin aku di Komalmu. Kau kasih aku ilmumu.
Gitu loh. Lebih lezat ilmu itu ketika kau kasih ke aku, lezat buatku. Tapi ketika kau kasih sama si Edis, maaf cakap guru-guruku jadi sampah. Ilmumu itu jadi sampah. Wallahi jadi sampah bagi dia. Tapi bagiku sampah itu sebuah kelezatan. Bagus aku kau naikkan. Ku dengarkan kau bertausiah, ku dengarkan kau memaparkan ilmumu. Lezat bagiku tuh. Setiap tutur katamu, setiap materi-materi yang kau sampaikan lezat bagiku. Begitu teman-teman. Ngamuk kan? Ngamuk oten-oten di bawah kan? Aku masih narasi kayak gini udah ngamuk-ngamuk oten tuh si Pak. Makanya aku bilang seram, Bang Farouk seram gitu. Ya kan? Tapi kita tidak menghujat, kita pakai data gitu loh. Pindah jantung kalian, gak percaya kan? Naik kalian ke atas, ku izinkan kalian bertanya, tapi kalian diam ya. Tanya kalian tentang imanku, diam kalian. Ya, jangan kalian patah-patahkan omonganku. Kalau begitu kau patahkan, ku turunkan kau. Bertanya aja kau, pindah jantung kau, ku bikin pindah. Siapa? Penghujat pun siapa? Ayo, silakan. Tanya aja aku ya. Daripada aku bertanya ke kau, nanti kau menghujat. Bagus kau aja bertanya ke aku. Setelah itu kau diam. Tengok, kalau nggak ditelepon pendeta kau. Ditelepon kau sama pendeta. Aduh, kenapa kau naikkan si Farouk itu? Penghujat itu penghujat. Sebenarnya kata pendeta, yang dibilang sama si Farouk itu benar. Benar yang dibilang dia. Tapi kalau kau kasih panggung dia bubar, kita nanti bubar. Masa kau nggak tahu? Kan 27 tahun dulu si Farouk itu longor kayak kita, katakan. Nah, coba kalian siapa? Ku hadapin. Di komalnya pun ku hadapin. Di komal Superboy ku hadapi. Wallahi ku hadapi. Gak peduli aku siapa. Karena aku bukan cari menang. Yang ku cari bukan menang kalah saat berdiskusi, bukan. Tapi bagaimana jantung oten pindah ke belakang. Itu yang ku cari. Karena ketika jantung kalian kedua pindah ke belakang, itulah kemenangan yang hakiki buatku. Kau masuk apa? Siapa aku? Tantang aku. Siapa? Ayo silakan. Nggak menang kalah yang ku cari. Ingat itu. Bukan menang kalah. Margaret, selamat bergabung Margaret. Iya Bang, selamat pagi Bang. Iya, Islam Kristen. Kristen lah Bang. Mau diskusi kok Margaret. Iya Bang, pusing kali aku nengok abang lo pagi siang malam setiap hari abang live. Tapi Tuhan abang nggak tahu aku siapa Tuhan abang, Nabi Muhammad atau Allah. Ya Tuhanku Allah. Iya. Ayat 14. Tapi yang abang ikutin tiap hari kan Nabi Muhammad. Nabiku Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Adab 45. Rasulku Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Fat ayat 29. Sekarang aku tanya, Tuhanmu siapa? Mana datanya? Silakan. Tuhan Yesus Bang. Ya, mana datanya? Yesus memperkenalkan dirinya adalah Tuhan. Untuk Kristen, mana datanya? Tapi itu Bang, tapi di Yohanes 1 ayat 1. Di situ nggak ada nama Yesus. Nggak ada nama Yesus di Yohanes 1 nomor 1. Margaret. Abang ini kok kayak gitu Abang? Loh, baca ya. Oke, baca silakan. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim. Nah, mana nama Yesusnya? Nama Yesus di situ firman Bang, pada saat belum menjadi manusia. Di belmu pun kau karang-karang. Di situ tertulisnya firman atau Yesus? Firman Bang, firman. Nama Iya, Yesus berarti itu firman itu diberikan adalah Yesus. oleh manusia. Oke, berarti ketika baca firman itu adalah Yesus gitu maksudnya Margaret? Hah? Firman yang menjadi manusia Bang.
baru Yesus Hamasia. Oh, itu Yohanes 1:14. Bukan Yohanes 1 nomor 1. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Iya, dan itu Yohanes 1 nomor 14. Itu Yohanes 1 nomor 14, bukan Yohanes 1 nomor 1. Nah, Yohanes 1 ayat 14 itu. Iya. Tapi di Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya sudah ada firman, Bang. Iya, oke. Berarti firman itu telah menjadi manusia. Manusia di sini Yesus. Iya, Bang. Oke, kita kaji Margaret ya, pelan-pelan ya. Nih pelan-pelan kita. Nih. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia di sini Yesus kan? Yesus, Bang. Oke. Firman itu telah menjadi Yesus dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, di sini siapa? Yesus juga, Bang. Yesus juga, oke. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan Yesus kepada Yesus sebagai anak Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada berapa Yesus di sini? Satu lah, Bang. Satu lah, tetap satu, Bang. Cair tetap satu. Loh, jadi ada berapa Yesus gitu loh? Kemuliaan yang diberikan Satu, kepada abangku. Yesus. Oke, Satu, sekarang saya Bang. tanya. Yang memberikan kemuliaan kepada Yesus siapa? Rohnya sendiri, Bang. Rohnya Yesus Hamasia itu. Oh, berarti Yesus itu kerasukan roh. Nah, Bang, nggak kayak gitu Jadi- juga, Bang. Nggak Jadi gitu kayak mana? juga. Jadi gimana? Dia kan punya roh, Bang. Siapa yang punya roh? Tuhan Yesus itu punya roh dia. Oke, biar tertib diskusi kita ya. Kasih dulu datanya. Di dalam diri Yesus itu ada roh. Kasih dulu biar kau tahu roh apa itu. Mana? Tunggu Mana ya. datanya? Kasih datanya, Yesus punya roh. Lupa, Bang, lupa. Makanya kau masih Lupa karisma. katanya. Karena banyak kali kau lupa makanya. Ya, jadi dengar Margaret ya. Nih. Yesus itu adalah Abdullah, hamba Allah. Kau baca dalam Matius 12 dari nomor 15 sampai selanjutnya. Yesus itu manusia. Kau baca dalam Lukas 1 nomor 31. Yesus itu adalah hamba. Dia juga bertuhan. Matius 11 nomor 25. Selayaknya bertuhan, dia pun berdoa dan minta pada Tuhannya. Lukas 6 nomor 12. Matius 26 nomor 36 sampai 39. Kalau ada yang terlalu memaksakan kali anak manusia menjadi Tuhan. Nggak ada dipaksa-paksa loh, Bang. Abang ini ada-ada aja. Loh, oke. Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur padamu Bapak. Bapak siapa? Bapak itu Yesus. Aku bersyukur padamu Yesus, kata Yesus. Enggak, itu tulisan apa? Nabi-nabi membuat Yesus itu. Tulisan Nabi ini. Tulisan kitab nabi-nabi. Hah? Di Alkitab seperti itu, Bang. Iya, kan dalam Matius 11:25 itu kan dikatakan, aku bersyukur padamu Bapak. Bapak itu siapa? Yesus. Aku di situ siapa? Aku bersyukur. Kata aku di situ siapa? Yesus juga, Bang. Oke, Yesus bersyukur kepada Yesus, Tuhan langit dan bumi gitu. Iya berapa- gitu sebetulnya, Bang. Cuman Iya, ini kan? salah penulisan ini. Iya, jadi salah penulisan gua. Disalahkan ya Bibelnya, Bang. Jadi ada berapa Yesus di situ, Margaret? Cuman satu, abangku.
Oke, ulangin ya. Yesus bersyukur kepada Yesus. Gitu loh. Ada berapa Yesus di situ? Kau bilang 1. Sekarang saya tanya, Margaret bersyukur kepada Margaret. Kan gitu. Ada berapa Margaret di situ? 1 Bang. Loh, jadi kau bersyukur kepada Margaret yang mana? Iya, aku bersyukur kepada diriku sendiri Bang. Itu namanya narsis itu. Enggak lah Bang. Narsis itu. Sakit jiwa kau kalau kayak gitu kau. Enggak lah Bang. Kau bersyukur sama dirimu sendiri. Nah, sekarang ini lagi ya. Aku kasih kau lagi nih data nih, Matius 26 ini. Iya. Matius 26 nomor 39. Kasih data kau lagi nih. Nih. Kemudian maju sedikit itu. Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa katanya. Ia di sini siapa? Maka ia maju sedikit. Yang maju sedikit ini siapa, Margaret? Yesus abangku. Oke, maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, ya kan? Iya. Ya Bapakku. Bapak di sini siapa? Yesus abangku. Ya Yesus. Ketawa abang lo. Abang serius lah Bang. Berarti Jangan Yesus, ketawa abang. Gini loh Dinda, berarti Yesus maju sedikit lalu sujud kepada Yesus. Iya lah Bang. Hah? Iya, kepada rohnya. Gak ada roh di sini dikatakan. Gak ada dikatakan roh di sini. Lalu Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Yesus, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari tandaku. Biarlah ini ku di sini siapa? Yesus juga itu Bang semuanya. Oke. Cuman abang yang nggak tahu. Sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada Yesus. Tetapi janganlah seperti kehendak Yesus kehendaki, melainkan seperti yang engkau di sini siapa? Yesus juga Bang. Yang Yesus kehendaki. Coba. Iya, itu tulisan itu harus diganti tuh Bang, harus diganti tuh. Oh, harus diganti. Yang mana diganti ini Margaret? Yang mana harus diganti Margaret? Inilah semua Bang. Iya, mananya? Yang mana? Semua ini dibuang. Itu yang ada Allah, yang ada Bapa. Di sini gak ada Allah. Di Matius 26:39 gak ada kata Allah di sini. Atau di sini dibuat aja Tuhan Bapa gitu. Yang mana? Di sini nggak ada kata Tuhan Bapa, tapi Bapak. Iya, ini maunya harus diganti nih Bang tulisan-tulisan ini. Iya, yang mana yang diganti dari Matius 26:39 ini gitu loh. Biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau inilah Bang. Engkau kehendaki. Iya, berarti di sini maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, nya di sini harus diganti nggak? Iya diganti tuh nya. Biar orang nggak pusing-pusing, biar nggak pusing-pusing orang. Iya, nya di sini ganti jadi apa? Jadi Yesus. Iyalah. Oke, maka ia maju sedikit lalu berdoa. Kata Yesus, ya Bapakku di sini ganti nggak? Nggak boleh harusnya ya Bapakku. Jadi harusnya Elohim kayak gitu. Oh ya Elohimku gitu ya. Kata Yesus, ya Elohimku. Berarti kalau ini diganti jadi Elohim, Yesus berdoa kepada Elohim lah Margaret. Berarti Yesus bukan Elohim. Gimana ini? Tapi kan Yesus itu berasal dari Elohim Bang. Tapi bukan Elohim berarti ya. Elohim lah Bang. Loh, tapi di sininya Yesus, di sininya Elohim, kan beda ini.
Kalau kau bilang Yang di sini Yesus, di sini Elohim, berarti Yesus berdoa kepada Elohim. Yang disembah Yakub itu bang, yang Yakub menari-nari, menyembah Elohim, menari-nari. Kita nggak usah bahas ke situ dulu, karena dalam cerita perjanjian nama Yakub tidak ada nama Yesus. Di sini kan ada namanya Yesus gitu loh. Makanya saya bilang kalau di sini Yesus, Bapak di sini adalah Elohim, berarti Yesus berdoa kepada Elohim. Masa si Yesus yang Elohim berdoa kepada Elohim yang lain? Kemana pula? Jadi Bapak di sini ganti siapa? Elohim. Elohim, oke. Nya di sini diganti siapa? Katanya berdoa katanya. Ini kan pelakunya nih, pelaku doanya. Nya di sini siapa dibikin? Yesus aja lah, Yesua. Ya udah, berarti kau harus terima kenyataan. Tuhan Yesua. Oke, berarti kau harus terima kenyataan. Ternyata Yesus berdoa kepada Elohim. Dia kan dari Elohim bang. Iya, tapi meskipun dia dari Elohim, dari narasi yang kau sampaikan ini, ternyata Yesus bukan Elohim. Karena nggak mungkin ketika Yesus yang datang dari Elohim, dia adalah Elohim, malahan dia berdoa kepada Elohim. Berarti dari penjabaran pemaparan kau sampaikan, Yesus itu bukan Elohim. Gitu loh. Jadi Alkitab ini bang apa? Ini harus direvisi lagi. Ya berarti kan yang direvisi itu kan kata Bapak dalam Matius 26:39 maksudmu kan? Inilah semua inilah yang agak-agak lain ini. Atau gini aja Margaret. Coba kau pelajarin di Bibelmu, kau revisi sendiri aja Margaret. Enggak lah. Kan ada Bibelmu kan, ada kayak gitu tadi Ya. kata Bapak. Kata Bapak kan di Bibelmu kan dalam Matius 26:39, Bapaknya kau coret, cret, kau tulis di atasnya Elohim gitu. Tapi kan yang perlu ini kan orang-orang yang apa yang nggak tahu bang. Gimana? Yang perlu ini tulisan Alkitab ini orang-orang yang nggak tahu, yang nggak paham kalau Yeshua Hamashiach itu Tuhan, Bapa, Elohim. Loh, tadi kau bilang bukan Elohim, sekarang jadi Elohim. Gimana ya kau? Berasal dari Elohim kan Elohim bang. Iya, tapi dari Matius 26 nomor 39 ternyata dia bukan Elohim. Dari coret-coretanmu tadi ketika dirubah-rubah tulisannya. Sebetulnya bang itu satu hakikatnya bang, sama aja. Gak mungkin lah satu hakikat ketika satu hakikat berdoa kepada hakikat yang lain Margaret. Itu beda udah hakikatnya. Cemana ya benar. Jadi ini bang tulisan di apa ini di Matius, di Yohanes, di apa yang orang kita Muslim ini sering bahas ini maunya diganti kata-katanya. Oh direvisi lah gitu ya. Iya, jadi orang Kristen yang lain nggak sesat bang jadinya. Oh berarti Kristen yang mengikuti terjemahannya LAI adalah Kristen yang sesat gitu maksudmu? Iya, nanti dia jadi gampang-gampang mualaf gitu loh bang. Dia sendiri seorang Kristen ngakui kalau orang Kristen mengikuti Bible yang diterjemahkan oleh LAI itu akan mudah untuk syahadat katanya. Iya, terlalu gampang-gampang kali nanti meninggalkan Tuhan Yesus Hamashiach, Tuhan Yesus Bapa itu sendiri. Nah, makanya aku bilang Margaret, caranya tuh gini aja, kau kan punya Bible di rumahmu. Kan gitu. Punya bang. Kata yang nggak cocok kau rasa, kau coret, kau ganti. Udah, baru coretanmu ini tadi sudah kau ganti, kau datangin teman-temanmu yang sama-sama Kristen. Biar kau ingat gitu loh. Ini contoh dalam Yohanes 1 nomor 1 bilang. Cocoknya itu perkataannya itu isinya itu begini gini bilang. Kau tengok tinggal coretanmu gitu. Mana tahu kan nanti kau diangkat jadi Tuhan perempuan juga. Kita nggak mau bang. Mereka juga merasa dia lebih tahu gitu loh. Siapa? Teman-teman yang lain agak sulit memang. Iya teman-teman yang mana? Yang Kristen? Iya, yang mengaku Tuhannya itu Allah gitu.
Padahal Tuhan orang Kristen itu kan Tuhan Yesus HaMasyiah, bukan Allah, bukan Allah. Iya, tapi Yesus HaMasyiah manusia yang dilahirkan oleh Maria. Tapi kan berasal dari Elohim, Bang. Perkataan Elohim. Perkataan Elohim. Semua berasal, semua alam semesta ini, Margaret, berasal dari Tuhan. Nggak ada yang berasal dari tungki. Tapi ini asli, Bang. Tapi betul-betul asli ini, Bang. Apa? Tuhan Yesus HaMasyiah ini betul-betul asli, Bang. Oke, kalau gitu, menyatakan dirinya. Oke, kalau gitu kau paparkan dalam Bibelmu, di mana Bibelmu mengatakan ada sosok yang asli dari Elohim, ada sosok yang palsu dari Elohim, di mana? Yang palsu itu, Bang, yang mencuri kemuliaan Bapa Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus. Yang palsu itu dia mencuri kemuliaan Yesus HaMasyiah, Bang. Oke. Kemuliaan dari Yesus HaMasyiah itu tercuri atau hilang atau terhinakan ketika dia jatuh, ketika dia disalibkan di kayu salib, betul? Iya. Nah, berarti yang telah menghilangkan kemuliaan dia siapa? Tentara Romawi. Jahit dong, diberkatilah kau Bang. Ya kan, tentara Romawi yang mencuri. Berarti lebih hebat tentara Romawi daripada Tuhanmu. Karena Tuhan Yesus pada saat itu tidak melawan, Bang. Kalau dia melawan, murka, habislah semuanya. Loh, kok nggak melawan? Kok nggak tahu dalam Bibelmu, dalam kitab Markus, ketika dia digampar dikatakannya, kenapa kau gampar aku? Katanya. Dia mau melawan tapi tak mampu. Jangan dong, diberkatilah kok kakak Linda. Berapa, Bang? Markus berapa? Margaret, tidak ada satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus bernarasi mengatakan, aku karena nggak melawan, nggak ada. Nih, kasih apa ayatnya ya? Ini. Berapa? Kita buka di Markus 14 nomor 65 coba. Kau pun mau koreksi Bibel tapi nggak pernah baca Bibel kau. Bacanya, Bang, cuman nggak terhafalku. Abang kan udah bisa lah jadi pendeta. Cuman agak-agak sesat. Nih. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan meninju. Ya saja Bang bacanya, meludahi. Loh, jadi kayak mana bacanya kau pun? Kalau baca Margaret, aku pun baca pun salah kau bikin. Udah kau yang baca. Jijik kali Abang nengok Yesus itu, meludahi. Kan memang meludahi tulisannya. Aduh. Makanya aku bilang kau aja yang baca. Ya udah Abang aja membaca, ya. Iyalah. Udah nah. Jangan dalam hati, Margaret. Margaret, dalam hati dia baca. 65 itu kan. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, bernubuatlah. Malah para pengawal pun menampar dia. Engkau orang Galilea. Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Seketika itu juga berkokoklah ayam. Jadi kayak mana itu coba? Di mana kemuliaannya orang diludahin dia kok? Tapi kan Yesus HaMasyiah tidak melawan, Bang. Oke, di mana datanya Yesus dikatakan tidak melawan? Di mana? Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa
dan datang dengan awan-awan di langit. Nggak ada Yesus melawan, Bang. Iya, di mana datanya? Nggak ada ditulis ini, Bang. Makanya tafsiranmu aja itu. Nih. Coba kita buka dalam jika Yesus melawan. Buka Yohanes 18:23. Coba. Yohanes 18 nomor 23 coba ini. 18:23 nih kita buka ya. Nih. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa kau menampar aku?" Mengapa kau menampar aku? Kok lucu, Bang? Kok ketawa, Abang? Lucu lah, Tuhan bertanya kepada ciptaannya, kenapa kau tampar aku? Ini aja kau. Apa enggak lucu kau rasa? Tuhan bertanya kepada ciptaan yang lucu. Itu salah, tunjukkanlah kau. Kalau dia Tuhan ya lucu. Tapi kalau dia manusia ya nggak lucu memang. Ya nggak aja. Tuhan lo Margaret bertanya kepada ciptaannya, mengapa kau menampar aku? Iya.